limpahan rahmatnya kita bisa bertemu dalam pembelajaran kali ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin. Oke, agar hari ini lebih semangat ya, kita tepuk semangat dulu yuk. Mau? Satu kali beri semangat. Saya. Dua kali beri semangat. Saya. 1000 kali beri semangat. Saya. Are you ready? I'm ready. One clap, two clap, three clap, four clap. Jing, ya. Jing, ya. Ya. Karyanya negeriku. Karyanya negeriku. Karyanya negeriku. 1, 2, 3. Indonesia. Bagaimana? Apakah sudah bersemangat? Sudah. Kurang semangat? Apakah sudah bersemangat? Sip, bagus sekali. Oke, adik-adik sekalian, anak-anakku sayang. Nah, di pembelajaran yang kemarin, pembelajaran 3, saya ingatkan kembali, kalian mempelajari tentang apa ya? Membahas tentang apa ya? Tentang pembangkit listrik tenaga surya. Surya itu apa ya? Matahari. Kata lain dari surya adalah matahari, dan matahari merupakan salah satu sumber daya alam yang alam semesta. Nah, sama hari ini kita juga mempelajari tentang sumber daya alam. Nah, untuk tema tetap sama, yaitu tema berapa ya? 9. Kayaknya negeriku. Kemudian untuk subtemanya sama seperti kemarin, masih subtema berapa? 2. Subtema 2. Subtema 2 itu bunyinya pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Untuk pembelajarannya berarti setelah pembelajaran 3 pembelajaran berapa ya? 4. Iya, pembelajaran 4 yang membahas tentang sumber daya alam juga. Oke. Nah, hari ini untuk tujuan pembelajarannya ada banyak sekali. Yang pertama tujuan pembelajarannya adalah dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kalian nanti akan mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan ini, kepedulian terhadap sumber daya alam. Selain mengidentifikasi, kalian juga bisa menemukan contoh-contoh perilaku orang-orang yang menunjukkan pelaksanaan hak dan juga kewajiban. Berikutnya, kalian akan mengetahui perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Berikutnya yang terakhir adalah menggali informasi yang dituliskan dalam peta konsep. Dan juga memilah antara gagasan pokok dan juga gagasan baru dalam suatu paragraf. Nanti kalau kalian sudah mempelajari materi-materi di dalam pembelajaran ini, ada manfaatnya yang kalian rasakan. Yang pertama, paham antara hak dan juga kewajiban terhadap SDA. Menjadi gemar apa? Membaca dan paham terhadap isi bacaan. Kemudian paham terhadap ulasan tentang apa? Minyak bumi. Salah satu SDA ya. Berikutnya lebih percaya apa? Lebih percaya diri dalam melakukan apa nanti? Wawancara. Dan terakhir, kalau sudah melakukan wawancara, kalian juga dapat menyusun laporan hasil wawancara dengan bahasa yang bagaimana? Baik. Oh, nah, selain kalian nanti juga mempelajari, di dalam pembelajaran kalian nanti juga akan saya nilai. Mulai dari awal tadi sudah saya nilai, yaitu ketika kalian berdoa. Berikutnya penilaian tentang sikap.
Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas sih, kamu tanggung jawab atau tidak ya? Ketika melakukan wawancara kamu percaya diri atau tidak ya? Gitu. Oke, nanti ya. Berikutnya penilaian untuk ini, menuliskan ide pokok dari gagasan utama dan juga gagasan pendukung. Dan yang terakhir, saat melakukan wawancara juga saya nilai. Ya, untuk pendekatan nanti dalam pembelajaran yang akan saya kenalkan dengan pendekatan yang namanya mind mapping. Mind mapping itu bahasa kerennya dalam bahasa Indonesia adalah peta pikiran. Peta pikiran atau peta konsep. Peta konsep tentang apa? Tentang sumber energi minyak bumi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, question. Ada yang tahu question itu apa? Iya, betul sekali. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa ini? Keanekaragaman sumber daya alam. Sumber daya alam yang beraneka ragam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa bisa demikian? Coba jelaskan. Siapa yang mau berpendapat? Semua berpendapat. Ini saya tunjuk satu. Semakin banyak jenis sumber daya alam, semakin mudah manusia memenuhi kebutuhan hidup. Betul sekali. Betul? Betul. Tangan Bapak ini. Iya. Karena kalau sumber daya alam itu beraneka ragam, jenisnya banyak, manusia itu mau memenuhi kebutuhannya itu menjadi bagaimana? Mudah apa sulit? Mudah. Itu. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Coba kalian buka buku siswanya terlebih dahulu. Halaman berapa ya? Pembelajaran 4 itu halaman berapa? 70. Bagus ya. Coba baca terlebih dahulu tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Saya bagi terlebih dahulu. Mulai membacanya adalah kelompok 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas, air, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Iya, terima kasih. Ini kelompok 1 sudah membaca, kelompok 2 sudah membaca, kelompok 3 sudah membaca, kelompok 4 juga sudah membaca dan dibaca bersama-sama, sehingga di dalam bacaan itu nanti coba terdapat kewajiban, ya, terdapat kewajiban ya, dan juga apa ini?
hak terhadap SDA. Ya. Coba ini bersama temanmu identifikasi perilaku orang-orang dalam gambar yang berkaitan dengan penggunaan SDA dalam kehidupan sehari-hari. Kalian letakkan di dalam tabel di buku siswa halaman berapa ini? 76 ya. Untuk tabel yang sebelah kiri, ini contoh perilaku yang bagaimana? Bertanggung jawab. Untuk yang sebelah kanan yang tidak bertanggung jawab. Wizard akan memberikan beberapa gambar, kemudian coba pilih gambar tersebut termasuk dalam yang bertanggung jawab, apa yang tidak bertanggung jawab. Mengerti? Mengerti. Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Sudah ada gambarnya? Belum. Ya. Gambar apa ini? Menanam pohon bakau di pantai. Kalau menanam pohon bakau, gambar seperti ini, menanam pohon bakau di pantai termasuk yang kolom sebelah kiri apa kolom kanan? Kiri. Yang bertanggung jawab ya. Silakan dituliskan. Sudah? Sudah. Dilanjut ya. Untuk gambar berikutnya adalah ini. Apakah gambar ini? Iya, membakar hutan. Membakar hutan untuk membuka lahan sebagai misalnya perkebunan kelapa sawit dan untuk lahan kebun gitu ya. Ya. Itu sebenarnya memanfaatkan SDA, tapi secara bijak atau tidak? Tidak. Bertanggung jawab apa tidak? Tidak. Silakan dituliskan. Untuk yang ini, gambar yang berikutnya ini apa ya? Ada truk, ada sawah, tapi di sini ada tanah yang sudah gali, tambang. Jadi apa ini? Iya, penambangan, tapi secara bagaimana? Secara liar, betul. Itu termasuk kolom yang kiri apa yang kanan? Lanjut. Nah, kalau yang ini? Iya, menanam bumi terbuka. Silakan ditulis. Sebelah mana kalau menanam? Iya. Gambar apa itu? Tuki. Yang melepaskan tuki ke laut itu termasuk yang bertanggung jawab. Karena semakin banyak nanti anak cucu kita nanti akan tetap bisa melihat tuki. Ya. Ini juga gambar hewan. Tapi gambar hewannya bagaimana ini? Diburu. Berarti ini apa ini? Perburuan? Iya. Iya. Kasihan apa enggak ini? Kasihan. Kalau semuanya diburu, hilang. Ini ada dua gambar. Dilarang apa? Nah, tapi gambar tangan ini sedang apa? Iya. Itu termasuk yang bertanggung jawab tidak? Iya. Berikutnya ini seorang apa ibu ya? Yang sedang apa ini? Tapi ini bagaimana itu? Yang memilih. Ini yang kecil, ini yang besar. Jadi bapak ini sedang melakukan tanggapi. Nah, coba kalau sudah kalian isi tabelnya mengenai manfaat bumi untuk kehidupan manusia. Jadi sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia itu memang sangat bagaimana? Besar ya. Manfaatnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik sumber daya alam
upah yang didapatkan secara langsung maupun yang tidak langsung. Indonesia itu banyak sekali sumber daya alamnya. Contohnya untuk sumber energi itu apa? Minyak bumi, ya, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Tapi berkaitan dengan minyak bumi, mari kita membaca bacaan tentang manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Dimulai dari Arsa, satu anak, satu kalimat. Merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapatkan dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilan dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Ina, Proses pembuatannya minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun batu sambungan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi atau baja. iya, ini bacaannya sudah selesai dibaca. Iya, di bawahnya itu ada gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Sebelum mengerjakan gagasan pokok dan gagasan pendukung, coba apa ada yang mau bertanya tentang bacaan tersebut? Ada yang mau bertanya? Apa ini? Silakan. Di bacaan ada polimer. Ada. Apa arti polimer? Ini pertanyaan yang bagus apa? Biasa saja. Bagus ini. Tepuk tangan dulu buatnya ya. Polimer. Coba saya jawab ya. Polimer. Pertanyaannya dari Ina adalah tentang polimer. Polimer ini adalah istilah. Nanti kalian akan mempelajari tentang istilah polimer ini di tingkat SMA. Ya, kalau sekarang hanya sekedar tahu saja polimer. Polimer ini adalah molekul besar yang terdiri atas unit-unit sederhana dan monomer yang berulang. Sebenarnya kalian ngerti tidak pengertiannya? Tidak. Polimer itu kalau tidak ngerti pengertiannya gambarnya saja. Dalam kimia, ya, jadi pelajarannya kalau di SMA namanya adalah pelajaran kimia. Pelajaran apa? Kimia. Bertanya. Ini polimer ini gambarnya kalau dirumuskan dengan molekul adalah seperti ini. Jadi molekulnya ini besar, terdiri atas unit-unit sederhana. Ini sederhana, kemudian berkumpul jadi satu. Seperti itu mengikat dan terus. Nah, polimer dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Berarti buatan ya. Polimer alam adalah polimer yang terbentuk dari reaksi kondensasi yang terjadi secara alami. Contoh yang kalian tahu, pati. Apa itu pati? Tahu toh? Pati. Karet alam, karet. Protein. Protein membentuk dari manusia ini ada apa? Ada polimer, tapi polimer alam. Nah, kalau yang dimaksud dengan bacaan ini adalah polimer sintetik. Polimer sintetik adalah polimer yang berasal dari apa? Iya, sesuai dengan bacaan tadi. Contoh produk polimer ini sintetik adalah kantong plastik. Pernah lihat? Sekarang melihat? Iya. Selain ini juga ini. Apa ini ya namanya? Yes, tali raffia. Kalau ini yang saya bawa warnanya apa ya? Hijau. Penyusunnya inilah yang namanya polimer. Nah, polimer nanti kalau diproses nanti akan menjadi plastik, tali raffia. Ada lagi teflon. Tahu teflon? Untuk apa itu? Lapisan dalam untuk menggoreng ya. Selain goreng memasak. Ibunya yang di rumah punya teflon siapa? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah jelas sekarang. Paling tidak tahu barangnya nanti dari bahan polimer. Kalau tidak mengerti tentang pengertiannya, dilanjutkan di tingkat mana? SMA. Di guru SMA yang menjelaskan lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan ke gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Saya ingatkan kembali
pendukung. Coba pengertian dari gagasan pokok itu apa? Apa? Pokok masalah yang mendasari cerita atau kata-kata kunci yang terdapat dalam kalimat utama. Jadi kalimat utama itu bisa langsung dijadikan gagasan pokok atau dirubah. Misalnya kata yang, kata dan, kata serta itu dikurangi boleh. Jadi gagasan pokok. Dalam suatu paragraf itu ada gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Kalau gagasan pendukung itu apa ini? Adalah paragraf yang bersifat menegaskan topik dalam sebuah paragraf. Coba di dalam bacaan yang Bumi tadi, paragrafnya ada berapa? Ada berapa? 7. Ya. Untuk paragraf 1, nanti yang mengerjakan adalah kelompok air. Paragraf 2 nanti kelompok angin, paragraf 3 kelompok matahari, dan paragraf 4 panas bumi. Dilanjutkan 5, 6, 7. Enggak, yang 8 karena enggak ada. Oke, untuk ini sebelum kalian memilah antara gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, coba dari paragraf 1. Jumlah kalimatnya ada berapa? Nah, perhatikan, semuanya diperhatikan. Kalau ini saya contohkan satu untuk paragraf 1. Kalau di dalam suatu paragraf terdapat 5 kalimat dan gagasan utamanya itu ada berapa kalimat? 1. Jadi gagasan pendukungnya jumlahnya ada berapa kalimat? 4. Untuk gagasan pokoknya kelompok 1, coba gagasan pokok paragraf 1 apa? Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Untuk paragraf 2, gagasan pokoknya dibaca. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Ketiga, sekarang coba paragraf 4 dari diskusi tadi. Salah satu coba maju untuk menuliskan sebagai gagasan pokok. Siapa yang mau mengetikkan? Ali ya, silakan maju. Silakan diketikkan untuk gagasan pokok paragraf berapa? Nana? 4. Coba sebelum kembali ke tempat duduk dibaca terlebih dahulu hasil ketikanmu. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dilihat. Iya. Untuk gagasan pokok paragraf 4 adalah ini. Yang belum menulis silakan menulis terlebih dahulu. Paragraf 1 sampai paragraf 7 ya. Di halaman 79 sampai dengan 80. Kemudian karena kolom untuk gagasan pendukung ini cukup apa tidak untuk menulis semua kalimatnya? Tidak. Kalian tulis di mana ya enaknya? Iya, di buku tulis saja. Ya. Jadi untuk di buku tulis kalian tuliskan jawaban. Halaman berapa? 70? 9 sampai dengan berapa? 80. Kemudian bawahnya di sini adalah gagasan pokok
ada 1. Kalimatnya tadi ada berapa gagasan pokoknya? Yang keras berapa? 4 gagasan pendukung ya. Terima kasih Alia sudah mengingatkan. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung paragraf 1 ada berapa? Ada 4. Dilanjutkan dengan paragraf 2, 3, 4, 5, 6 dan terakhir berapa? 7. Coba dituliskan di buku tulis. Bagaimana, ada kesulitan? Ada, biar mengerti ya. Kalau ini paragraf ke-7 ini ada berapa kalimat? 3, kemudian kalau dikurangi 1 dengan gagasan pokok tinggal berapa gagasan pendukungnya? 2. Silakan ditulis. Pintar sekali. Sudah selesai menuliskan di buku tulis ya? Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada apa ini? Ada peta konsep mengenai sumber. Di dalam peta konsep nanti akan saya bagi menjadi 3 yang harus kalian bahas. Setiap kelompok mendapatkan 1 permasalahan. Untuk kelompok air akan mendapatkan soal yang pertama ini, jelaskan proses pembentukan minyak bumi, kemudian diskusikan ya. Kelompok 2 nanti contoh pemanfaatannya, dan kelompok 3 adalah ini pertanyaan mengenai mengapa minyak bumi tidak dapat dimulai dari sekarang. Untuk kelompok 4 adalah yang sudah selesai silakan duduk di tempatnya masing-masing. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Kurang semangat. Sudah? Salah sebut ini. Kelompok A. Kelompok matahari? Kelompok panas bumi? Iya. Coba ini kelompok dari kelompoknya mana dulu yang mau berpendapat? Kelompok panas bumi. Coba. Siapa yang mau berpendapat? Ya. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun. Ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi, semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi tersebut akan mengubah fosil menjadi cairan yang hitam atau yang disebut dengan minyak bumi. Panjang apa pendek itu ya? Panjang sekali. Kalau dari kelompok 1 hasil diskusinya bagaimana? Siapa yang mau berpendapat? Iya, silakan Diki. Tersebut bereaksi dengan gas alam Ya. Iya. Disebut dengan minyak bumi. Kira-kira yang muda, yang
terjadi longsor. Jadi banjir. Akan terjadi banjir. Jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka akibatnya akan terjadi bencana alam. Sehingga merugikan siapa? Manusia sendiri. Karena sudah melakukan wawancara, coba buat laporan hasil wawancaramu sesuai dengan yang ada di buku siswamu itu, ya. Laporan hasil wawancara, namanya diisi nama kalian sendiri-sendiri, jangan namanya. Berikutnya ini kesimpulan yang sudah kita simpulkan sama-sama ini. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, coba dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya mengumpulkan ke Bu Isa. Yuk, silakan. Yuk, dikumpulkan. Iya, terima kasih kelompok air. Di mana yang lainnya? Masih kelompok air. Nah, yang terakhir adalah terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita refleksi terlebih dahulu. Yang pertama adalah nih, apa yang harus yang kamu pelajari hari ini? Yang pertama apa? Betul sekali. Yang kedua? Iya, membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga? Iya, peta konsep. Kemudian yang keempat? Menulis laporan hasil wawancara. Cara kalian melakukan penulisan tentang laporan hasil wawancara. Terus yang terakhir, apa yang kamu lakukan setelah melalui pembelajaran di pembelajaran 4 ini? Apa? Lebih bagaimana? Lebih menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jangan mau haknya saja, tapi juga melakukan apa? Kewajiban. Iya. Untuk kerjasama dengan orang tuamu nanti di rumah, ya, agar orang tuamu tahu pembelajaran hari ini tuh bahas tentang apa. Nah, ini coba minta orang tuamu untuk bercerita tentang kondisi lingkungan alam di sekitar tempat tinggalmu pada waktu orang tuamu kecil. Nah, kemudian bandingkan dengan kondisi yang sekarang. Nanti setelah kamu cerita, orang tuamu bercerita kepadamu, coba ceritakan kembali kepada saudara-saudara. Mengerti? Siap, mengerti. Ada pertanyaan tentang Tidak. tentang kerjasama? Tidak ada ya? Oke. Nah, kita lanjutkan nanti